Selalu ketika kita membahas tentang firman Tuhan, saya selalu berangkat dari kejadian 1 ayat 26. Bahwa manusia diciptakan segambar dengan rupa Allah. Jadi kalau dibilang segambar dan rupa Allah, jelas kalau Allah itu adalah Allah yang tidak kelihatan. Allah adalah roh. Kita bisa mengenal Allah yang tidak kelihatan, Bapa yang tidak kelihatan melalui firman-Nya. Dan firman itu dinyatakan kepada kita melalui Roh Kudus. Jadi kalau dikatakan bahwa segambar dan serupa Allah itu dalam hal apa sih sebetulnya? Manusia yang diciptakan Allah itu adalah diciptakan untuk memancarkan kemuliaan Allah. Hidup di dalam pimpinan Roh Allah, dan manusia itu hidup selaras dan sinkron dan sempurna dengan Allah dalam hal pikiran. Yang kedua adalah dalam kehendak. Yang ketiga adalah dalam hal perbuatan. Nah, manusia sempurna sebelum jatuh dalam dosa, hidup sepenuhnya mengikuti pimpinan Roh Allah, pimpinan Roh Kudus. Waktu itu belum ada tulisan, belum ada hukum-hukum yang lain, tapi ada satu hukum yang sudah berjalan, yaitu hukum kasih. Karena Allah adalah kasih. Hukum kasih itu ditaruh Allah di dalam hati manusia. Jadi ketika belum ada kontaminasi dosa, sekalipun manusia itu diberi kehendak bebas, tapi manusia itu hidup selaras pikirannya dengan pikirannya Allah, kehendaknya Allah, dan perbuatannya Allah. Sehingga manusia merepresentasikan kemuliaan Allah. Itu sebabnya manusia berkuasa di bumi, karena diberi kuasa. Bukan bertindak menurut keinginannya sendiri, tapi selaras dengan rencana dan kehendak Allah yang sempurna. Roh Kudus memimpin manusia yang sempurna, itu ciptaan awal. Di dalam 1 Korintus 2, 10 ayat sampai 11, karena kepada kita Allah telah menyatakannya oleh roh, sebab roh menyelidiki segala sesuatu, bahkan hal-hal yang tersembunyi dalam diri Allah. Tidak ada pribadi lain yang mengerti, memahami isi hati Bapa, isi hati Allah, selain dari rohnya sendiri. Kita juga begitu kan? Yang paling kenal kita adalah roh kita. Karena roh kita itu ada bersama-sama kita sejak kita ada. Siapa gerangan di antara manusia yang tahu apa yang terdapat dalam diri manusia selain roh manusia itu sendiri yang ada di dalam dia? Demikian pula lah tidak ada seorang pun yang tahu apa yang terdapat dalam diri Allah selain roh Allah. Jadi roh Allah itu istilahnya kasih bocoran. Bapa itu, Allah itu maunya apa? Supaya kita melakukannya dalam kehidupan kita. Tanpa ada roh Allah yang menolong, gak mungkin kita bisa nangkep isi hatinya Allah. Kalau pribadinya Allah dinyatakan melalui firman-Nya, tapi kita bisa mengerti semua isi hati Allah dan firman-Nya melalui Roh Kudus. Allah adalah kasih, sehingga Allah dan manusia memiliki hubungan karena kasih, yaitu dalam kasih mula-mula yang sempurna. Hukum kasih dimaterialkan dalam loh hati manusia, double ya. Jadi sebelum ada hukum-hukumnya tertulis, segala macam, Allah sudah punya hukumnya taruh di hati manusia. Kalau kita bilangnya sekarang hati nurani. Orang tanpa agama pun mengerti apa yang baik dan yang jahat. Karena ada hukum Allah yang ditaruh di dalam hati manusia. Orang tak beragama pun tahu kalau membunuh itu ada yang merasa bersalah. Merasa bersalah karena melanggar kehendak Allah, itu adalah hukum Allah yang ditaruh dalam hati manusia. Hukum kasih. Hukum Allah sudah ada sejak awalnya sejak manusia belum jatuh dalam dosa. Di dalam Markus 12 ayat 30 dikatakan, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu, dengan segenap kekuatanmu. Artinya
manusia diinginkan Allah supaya fokus hidupnya, segenap aktivitasnya, mulai dari apa yang dia pikirkan, apa yang dia katakan, dan apa yang dia lakukan, itu semata-mata tertuju hanya kepada Allah. Sekalipun aktivitasnya aktivitas sehari-hari, tapi fokus tujuannya hanya kepada Allah. Di dalam Yohanes 14 ayat 15 dikatakan, jikalau kamu mengasihi aku, ini Tuhan Yesus yang ngomong, kamu akan menuruti segala perintahku. Jadi nggak dipilih-pilih begitu ya. Dan fokus hidup manusia hanya mengikuti kehendak Allah saja. 1 Korintus 8 ayat 6 dikatakan, namun bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa, yang daripadanya berasal segala sesuatu, dan yang untuk Dia kita hidup. Diingatkan lagi. Hanya untuk kita hidup itu hanya untuk Dia. Dan satu Tuhan saja, yaitu Yesus Kristus, firman Allah yang menjadi manusia, yang olehnya segala sesuatu telah dijadikan karena Bapa menciptakan melalui firman-Nya, dan yang karena Dia kita hidup. Sebetulnya ketika kita jatuh dalam dosa, kita statusnya udah mati, binasa kekal. Tetapi oleh Kristus, penebusan Kristus di atas kayu salib, kita menjadi hidup kembali. 12:31 Markus. Dan hukum yang kedua ialah kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada hukum lain yang lebih utama dari kedua hukum ini. Jadi seluruh hukum dalam Alkitab itu, apa yang ada di dunia, asalnya cuma dari satu itu. Kasihlah Tuhan Allahmu dan kasihlah manusia. Nah, yang ada di Markus itu asalnya kalau di Perjanjian Lama ada dalam Ulangan 6 ayat 5 dan Imamat 19 ayat 18. Aslinya begini, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan segenap jiwamu dan segenap kekuatanmu. Artinya kalau kita renungkan ya, dengan segenap jiwa, dengan segenap kekuatanmu. Artinya semua kehidupan kita, semua potensi yang kita miliki, semua yang kita miliki itu tertujunya fokusnya hanya kepada Allah. Imamat 19:18, janganlah engkau menuntut balas dan janganlah menaruh dendam terhadap orang-orang sebangsamu, melainkan kasihlah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Bahasa sederhananya adalah, kalau kamu gak mau digituin orang, jangan gituin orang lain. Gitu lah istilahnya. Kasihlah sesama manusia. Kalau kamu ingin diperlakukan seperti A, maka perlakukan juga orang lain seperti A. Allah dan manusia saling mengasihi dalam kebenaran Allah yang sempurna. Kebenaran Allah yang sempurna adalah pribadinya, kasihnya. Di dalam ketaatan sepenuhnya, manusia sebelum jatuh dalam dosa, hidup taat sepenuhnya pada pimpinan Roh Allah untuk melakukan segala sesuatu yang Allah inginkan untuk kepuasan hati Allah, bukan hati manusia. Jadi fokusnya bukan diri sendiri, tapi diri Allah. Dan itu yang Allah inginkan. Manusia jatuh dalam dosa dan menjadi semakin jahat. Ketika belum jatuh dalam dosa, hidup dalam berkat Allah. Tetapi ketika masuk dalam dosa, jatuh dalam dosa, hidup dalam kutuk. Semua menjadi rusak, menjadi tidak sempurna. Karena manusia lebih memilih tidak tunduk dalam pimpinan Roh Allah. Dan untuk taat dan setia melakukan kehendak Allah. Tapi berjalan dengan kebenarannya sendiri, apa yang dipandang yang baik. Kan waktu ambil buah itu kan buah pengetahuan yang baik dan jahat. Ketika belum jatuh dalam dosa, Adam dan Hawa hidup dalam kebenaran Allah. Kebaikan menurut ukurannya Allah.
Tapi manusia lebih memilih untuk berjalan menurut kebaikannya sendiri. Memberontak dari kehendak Allah. Kejadian 3 ayat 22. Berfirmanlah Tuhan Allah, sesungguhnya manusia itu telah menjadi seperti salah satu dari kita. Tahu tentang yang baik dan yang jahat. Dulu saya nggak ngerti, kok nggak tahu yang baik dan jahat, kok Tuhan nggak suka ya? Maka sekarang jangan sampai ia mengelurkan tangannya dan mengambil pula dari buah pohon kehidupan itu dan memakannya sehingga ia hidup untuk selamanya. Jadi yang kedua itu ada manusia memilih untuk tidak setuju dengan kehendak Allah. Tapi berjalan menurut apa yang dipandang yang baik. Apa yang dirasanya menyenangkan hati dia. Artinya yang ketika pertama kali tertuju sepenuhnya kepada Allah menjadi tertuju memuaskan keinginan diri sendiri. Akibat dari mengikuti kebenarannya sendiri, manusia semakin bertambah jahat dan semakin menjauh dari Allah. Kejadian 6, 5-7. Ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi dan bahwa segala kecenderungan hatinya, kecenderungan artinya selalu tertarik ke arah situ gitu. Membuahkan kejahatan semata-mata, kecenderungan manusia menjadi jahat, nggak ada yang baik. Kenapa? Karena semakin lama semakin menjauh dari Allah. Semakin menjauh dari Allah mengikuti keinginan hatinya sendiri, bukan keinginan Allah. Maka menyesallah Tuhan bahwa ia telah menjadikan manusia di bumi dan hal itu memilukan hatinya. Kalimat menyesallah di bumi, dulu saya mikir-mikir kenapa sih ya kok menyesal? Kan menyesal kalau kita ukurannya adalah kita merencanakan sesuatu tiba-tiba gagal gitu ya, menyesal. Aduh menyesal. Kenapa begitu ya? Kok Allah bisa menyesal? Allah apa enggak maha tahu gitu bisa menyesal, salah perhitungan begitu ya. Saya lebih suka memakai kata maka Allah menyesalkan kondisi itu. Pemberontakan manusia terhadap Allah disesalkan oleh Allah. Tapi Allah tahu enggak bahwa manusia mungkin bisa gagal dalam hal itu? Itu kan pertanyaan ya. Seperti kok Tuhan Allah ini menciptakan manusia agak-agak di pinggir jurang gitu ya. Udah tahu resikonya padahal ya, kemungkinan kalau punya kehendak bebas itu bisa fail loh. Itu misteri begitu ya. Tapi nanti di belakang ada penjelasannya. Jadi Tuhan tuh menyesalkan kalau manusia harus dihukum oleh karena dosanya. Kenapa? Dia itu tidak menginginkan seorang pun binasa. Kenapa? Karena dia kasih. Dia menyesalkan kondisi itu. Tapi ya sudah. Itu resikonya memang dia ambil. Menciptakan manusia dengan kehendak bebas. Allah itu setia dan adil. Artinya setia dan adil adalah firman-Nya yang keluar dari mulutnya pasti akan digenapi. Pasti akan dilakukan. Setia. Dia nggak mangkir. Dia nggak pernah ingkar jadi. Pasti dilakukan. Kalau manusia taat maka dia dapat berkat. Tapi kalau dia melawan, dia jatuh dalam dosa, akibatnya harus dihukum. Kalimatnya kan, jangan engkau makan buah itu, pastilah engkau mati. Pastilah engkau mati. Mati adalah terpisah dari Allah. Itu Allah yang adil. Ini hebatnya pemahaman dalam Kristen, ini hebatnya di sini. Firman yang keluar tidak akan kembali dengan sia-sia. Pasti akan digenapi. Kalau dihukum, pasti akan dihukum. Bukan dihukum, dia minta datang, minta ampun, gak jadi dihukum. Jadi kayak firman tuh kayak yoyo gitu. Iya, enggak, iya, enggak, iya, enggak. Di dalam Kristenan adalah manusia jatuh dalam dosa, hukumannya adalah maut. Dan manusia terpisah.
ke dalam kebinasaan. Tetapi Allah selalu memberikan solusi. Itu adalah kasih karunia. Jadi adilnya Allah adalah ketika dia memenuhi hukumnya. Dalam perundang-undangan kalau kita punya pasal-pasal begitu ya, hakim yang adil adalah hakim yang bertindak sesuai dengan apa yang tertulis dalam undang-undang. Itu hakim yang adil. Bukan dengan perasaannya, bukan dengan pikirannya sendiri, tapi mengacu pada undang-undang yang berlaku. Itu hakim yang adil. Kalau dikatakan mati, pasti mati. Artinya manusia itu sebetulnya udah gak punya harapan. Karena jatuh di dalam dosa. Tetapi ada namanya kemurahan Allah atau kasih karunia. 2 Petrus 3 ayat 9 dikatakan, karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa. Melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Tapi hukumannya harus jalan kan? Hukuman murka Allah itu harus jalan. Dan Allah lakukan. Tetapi Allah menyediakan solusinya. Manusia itu lebih suka dengan apa yang dapat dilihat. Berbeda dengan iman. Di zaman Israel waktu itu ketika bangsa Israel masuk dalam teokrasi, Allah memimpin secara langsung menjadi kerajaan, lalu bangsa Israel menginginkan justru ada raja lain. Ada raja seperti bangsa-bangsa yang kelihatan begitu loh. Padahal ketika Allah memimpin langsung teokrasi itu adalah yang terbaik. Tapi orang tuh sukanya yang kelihatan. Nah, suara pimpinan Roh Kudus menjadi semakin senyap terdengar. Kenapa? Karena hati manusia dan pikiran manusia dipenuhi oleh kepentingannya diri sendiri. Tidak berfokus lagi kepada memenuhi kehendak Allah. Karena pikiran dan hati manusia itu lebih fokus pada diri sendiri, maka kesulitan untuk mendengar suara Roh Kudus itu makin lama, pimpinan Allah makin besar. Karena kedegilan manusia ini yang makin lama makin jahat, maka hukum-hukum itu diberikan Allah, diturunkan Allah melalui pertama lewat Musa, 10 perintah Allah. Supaya ada yang tertulis sehingga manusia jelas nih. Karena mata rohaninya udah budak gitu, nggak bisa dengar lagi pimpinan Allah untuk melakukan hukum kasih, dikasih tuh namanya hukum-hukum, hukum Taurat. Kenapa? Karena manusia lebih suka yang kelihatan. Yang kedua, memang mata rohaninya itu nggak bisa dengerin lagi karena terlalu banyak distorsi dalam pikiran dan hatinya, sehingga dikasih yang tertulis supaya ada kesepakatan. Misalkan gini, kalau saya melakukan A, menurut saya nggak apa-apa. Tapi orang lain, nggak bisa begitu, salah. Oke, berantem kan, nggak ada kesepakatan. Oke, ini hukumnya. Hukumnya tertulis. Tapi hukum Taurat yang diberikan itu Allah, apakah hukum itu akan menyelamatkan manusia? Enggak, kenapa? Manusia nggak jadi lebih baik. Manusia nggak mampu melakukan hukum-hukum itu. Hukum Taurat, hukum-hukum yang Allah turunkan itu nggak keluar dari hukum kasih yang awalnya mula-mula. Hukum Taurat yang terdeskripsi itu untuk menyatakan, hei, kamu tuh meleset jauh dari kehendak Allah. Hukum-hukum itu untuk menyatakan bahwa manusia itu jatuh di dalam dosa dan semakin lama semakin nggak mampu untuk menolong dirinya sendiri. Jadi hukum Taurat itu bukan untuk menyelamatkan manusia, untuk menyatakan dosa. Coba, kenapa? Allah kan menginginkan, kalau tadi dibilang, kalau engkau mengasihi aku, maka engkau akan melakukan segala perintahku. Nggak ada yang dipilih-pilih. Ada nggak manusia yang mampu untuk melakukan segala perintah Allah? Fail semua. Kalau satu fail semua bagi Allah. Jadi hukum Taurat itu
hukum-hukum yang lain, plus lagi ke orang Yahudi, tambahin hukumnya makin banyak, aturannya makin banyak, makin rumit. Makin banyak salahnya. Tapi orang merasa bahwa melakukan hukum itu bisa menyelamatkan. Ternyata sebetulnya kalau mau jujur, fail semuanya. Hukum Taurat tidak dapat menyelamatkan, tetapi justru menyatakan dosa manusia dan pantas dihukum. Menunjukkan betapa telah begitu jauhnya manusia dari Allah. Manusia semakin terlihat, semakin gagal dalam memenuhi kehendak dan perintah Allah. Untuk keselamatannya, manusia membutuhkan pertolongan, belas kasihan dan kemurahan Allah. Itulah yang sebetulnya telah dinanti-nantikan oleh para nabi selama berabad-abad. Para nabi, orang-orang hidup benar di hadapan Tuhan, itu sebenarnya frustrasi. Kenapa? Ini manusia tuh nggak tobat-tobat, nggak bisa lebih baik, gagal. Mereka menyadari bahwa kita butuh pertolongan, belas kasihan Tuhan. Kita gagal melakukan hukum-hukumnya Allah. Yang pertama adalah kalau hidup dalam kasih Allah yang sempurna dalam pimpinan roh, ketika manusia belum jatuh dalam dosa, precisely melakukan kehendak Allah. Karena apa? Full bisa mendengarkan suara Allah, roh Allah memimpin dan belum terkontaminasi dosa. Sehingga kehendak Allah itu yang sempurna itu bisa mereka lakukan. Lalu jatuh dalam dosa. Lalu mencoba hidup berkenan kepada Allah, melakukan hukum Taurat. Seperti dilakukan orang-orang Farisi. Gagal. Karena memang hukum Taurat tidak menyelamatkan, menyatakan dosa. Yang berikutnya adalah hidup dalam hukum-hukum tambahan lainnya. Manusia gitu. Coba peraturan. Coba deh peraturan negara aja. Kan banyak ada anekdot. Peraturan itu kan dibuat untuk dilanggar ya, begitu ya. Ada yang bilang gitu ya. Karena memang nggak bisa ada yang perfectly. Karena apa? Karena dosa. Allah sendiri yang memberi solusi kepada manusia. Manusia tidak berdaya melawan dosa. Hidup semakin jauh dari Allah dan semakin jahat. Agama adalah usaha manusia untuk mendekat kepada Allah, tapi tidak dapat menyelamatkan. Usaha manusia untuk menghampiri Allah adalah kesia-siaan, selalu mengalami kegagalan. Prakarsa datang dari Allah, menghampiri manusia. Yohanes 15 ayat 16 dikatakan, bukan kita yang memilih Allah, tetapi Ia yang lebih dahulu memilih kita. Tuhan tahu bahwa manusia itu nggak bakalan bisa. Oleh karena Allah adalah kasih, Dia yang mengambil prakarsa untuk menjemput, menghampiri manusia, menyelamatkan manusia. Lukas 19 ayat 10 dikatakan, bukan kita yang mencari Allah, melainkan Allah yang datang untuk mencari dan menyelamatkan kita. Kenapa? Karena Allah adalah kasih. Yang kedua itu tadi, kasih karunia Allah. Kasih karunia, namanya karunia. Enggak ada alasan, dikasih begitu. 1 Yohanes 9 dikatakan, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil. Sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Kalau kamu tidak mengakui dosamu, maka kamu hidup dalam hukuman. Tapi kalau kamu mengakui dosamu, I'm surrender, aku menyerah, aku gak mampu Tuhan, aku butuh pertolonganmu, aku datang, aku mengakui segala dosaku, aku mohon pengampunan darimu. Maka Yesus Kristus yang telah mati di atas kayu salib, membeli semua hukuman yang harusnya ditimpakan pada kita. Dia yang memberikan pengampunan itu. Penebusan Yesus Kristus di atas kayu salib bukan hanya menebus hukuman cawan murka Allah terhadap manusia, tetapi Dia membebaskan kita juga dari
perilaku kita dari sikap hidup kita yang lama. Supaya pindah kuadran. Kalau misalkan kemarin dengerin khotbahnya Pak Peters, pindah kuadran. Hukumannya diluputkan, kutuk-kutuk yang karena dosa itu dilepaskan, maksudnya dibebaskan dari kutuk. Tapi kamu diajak juga dari cara hidupmu yang lama untuk pindah dari cara hidup yang baru. Supaya kembali kepada ciptaan awal. Hidup dalam pimpinan Roh Kudus untuk bisa mengikut, menangkap apa yang ingin Allah supaya Bapa inginkan kita lakukan gitu. Yesus Kristus adalah satu-satunya jalan keselamatan yang memulihkan hubungan manusia dengan Allah. Tidak ada yang lain, karena hanya Dialah yang telah menebus cawan murka Allah atas dosa manusia. Nah, ini saya pegang. Kalau dikatakan Yesus Kristus adalah satu-satunya jalan, saya pegang itu. Perkara nanti. Ketika orang ada agama lain begitu ya, yang akhirnya oleh kemurahan Allah diluputkan dari kebinasaan yang kekal, itu haknya Tuhan, bukan haknya saya untuk menghakimi dia. Tapi tanpa penebusan Yesus Kristus di atas kayu salib, seluruh umat manusia sejak dari Adam pasti binasa. Tanpa ada penebusan Yesus Kristus di atas kayu salib, semuanya binasa, tidak punya peluang untuk kembali kepada Bapa di sorga. Tapi Bapa kan penuh kasih. Dia tidak menginginkan seorang pun binasa. Makanya dikasih solusi. Yesus Kristus dihadirkan ke dunia ini. Kasih yang melampaui segala akal. Mengapa manusia diciptakan? Karena Allah ingin menyatakan kasih-Nya yang sempurna. Allah menciptakan manusia dengan kehendak bebas seperti dirinya, sehingga sebetulnya memiliki resiko mengalami kegagalan sebagai ciptaannya. Kenapa? Karena punya kehendak bebas. Sewaktu-waktu bisa meleset kan? Bukan robot. Malaikat aja yang gak punya kehendak bebas bisa berontak. Apalagi manusia yang punya kehendak bebas. Itu yang saya bilang, seperti Tuhan suka kadang-kadang tuh main di pinggir-pinggir jurang gitu loh. Sama waktu kejadiannya, waktu dia datang, waktu Ayub, kejadiannya Ayub. Tuhan tanya sama iblis, dari mana iblis? Jalan-jalan keliling dunia. Tidakkah kau lihat hambaku Ayub? Cari gara-gara kan sebetulnya. Tapi Tuhan punya maksud yang mulia. Dalam kehidupan kita, bangsa Israel deh. Itu waktu mau menyeberang, udah mepet di pinggir laut Teberau. Pasukan udah mepet begitu. Kenapa nggak dibuat sih para pasukan itu tidur lelap gitu, nggak berangkat sampai akhirnya bangsa Israel? Enggak. Tuhan tuh kadang-kadang Allah yang luar biasa tuh suka bikin orang deg-degan begitu. Kenapa? Karena dia ingin menyatakan kuasanya sebagai Allah semesta alam. Dia ingin menyatakan kemuliaannya. Ketika tidak ada jalan, dia bisa bikin jalan. Ketika tidak ada jalan keluar, dia bisa bikin jalan keluar. Ketika orang mati, dia bisa bikin kehidupan. Allah sendiri memberitahukan rencananya kepada Adam dan Hawa melalui nubuatan di Kejadian 3 ayat 15. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya, keturunan dan akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Yang dahsyatnya di 1 Petrus ayat 1 sampai 20 adalah segala sesuatu sudah ada dalam rancangannya sempurna. Di 1 Petrus 1 ayat 20 dikatakan begini. Ia, Yesus Kristus, telah dipilih sebelum dunia dijadikan. Sebelum dunia dijadikan nih. Sebelum manusia dibuat juga nih. Adam dan Hawa. Tetapi karena kamu baru menyatakan dirinya pada zaman akhir. Yaitu zaman akhir ketika Yesus hadir di dunia ini untuk menebus dosa manusia. Jadi rencana penebusan itu sudah ada.
Segala resikonya manusia diciptakan dengan kehendak bebas, Adam dan Hawa bisa jatuh. Tuhan sudah tahu. Tapi dengan cara itu Tuhan atau Allah ingin menyatakan bagaimana tentang kasih Allah itu seperti apa sih. Saya curiga ini agak-agak nyeleneh pikiran. Saya curiga waktu itu ada satu makhluk yang berseberangan dengan Allah. Yaitu Lucifer dengan anak buahnya. Tuhan lagi ngeledek gitu ya. I can do it. Tapi Lucifer coba aja gitu. Bikin manusia. Masa dia gak berontak sih? Pasti binasa juga kayak gue. Gitu. Kayak saya gitu. Oke, done. I'll make it. Tuhan memperhitungkan bahwa manusia akan jatuh. Tuhan juga mempersiapkan bahwa Yesus Kristus akan menebus. Dan rencana Allah tidak pernah gagal. Sepertinya saya ngeliat Tuhan itu lagi bikin iblis itu kecelek gitu loh. Kamu pikir kamu maha tahu seperti aku. Kamu gak ada apa-apanya. Jadi manusia ini menjadi semacam apa ya? Semakin mempertegas hukuman iblis nanti dalam kekekalan. Alasan yang paling kuat mengapa kita harus mengasihi Allah. 1 Yohanes 4 ayat 9 dikatakan, kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Cuman itu satu-satunya alasan yang harus kita pegang. Banyak orang yang masih terperangkap dengan pola hidup perjanjian lama. Aku mengasihi Tuhan, aku melayani Tuhan supaya Tuhan memberkati aku. Supaya rezekiku lancar. Aku kasih persembahan supaya tidak ada belalang yang merebut hartaku. Aku mengasihi Tuhan, aku melayani Tuhan, aku memuji Tuhan supaya kesehatanku dijaganya. Sehingga sebetulnya tanpa sadar kita hidup bertransaksi pada Tuhan. Itu pola seperti agama-agama pagan. Kalau supaya kamu diberkati, kamu kasih persembahan. Kamu korbankan anakmu, kamu bakar begitu. Supaya kamu selamat, transaksi. Tetapi dalam kekristenan bahwa apapun yang kamu lakukan, itu gak bisa menebus kesalahanmu, dosamu gak bisa. Tapi kalau kamu mengikuti segala perintahku karena aku terlebih dahulu mengasihi kamu. Gak ada alasan lain selain itu. Yohanes 14:15, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Yang tadi ya. Ini 1 Yohanes 4 panjang. Saudara yang kasih, mari kita saling mengasihi panjang. Bahwa Allah menganugerahkan anaknya untuk menebus dosa manusia. Lalu dia mengutus Roh Kudus untuk memimpin manusia ke dalam kebenaran. Supaya dipulihkan kembali menjadi ciptaan awal. Tujuan kedatangan Yesus Kristus ke dunia, satu, memulihkan hubungan Allah dengan manusia. Yang terpisah karena dosa pemberontakan. Yaitu pertama, penebusan. Karena tanpa penebusan, Yesus Kristus di atas kayu salib, gak mungkin Roh Kudus itu dikirimkan dan tinggal di dalam kita. Kenapa? Karena kita masih dipenuhi oleh dosa. Allah yang kudus, Roh Kudus, itu gak mungkin bisa tinggal di dalam kita. Tanpa ada penebusan Yesus Kristus. Sementara tanpa pimpinan Roh Allah, kita gak pernah bisa tahu apa isi hati Allah. Kayak tadi dijelaskan di awal kan. Roh Kudus itu yang kasih bocoran begitu ya. Isi hati Allah, isi hati Bapa, maunya dia tuh apa. Dan hanya oleh karena pertolongan Roh Kudus kita bisa melakukan kebenaran. Tanpa pertolongannya dia, manusia itu kan tadi udah rusak ya, kecenderungannya melakukan dosa. Roh Kuduslah yang mengingatkan kita akan dosa. Jadi yang pertama adalah penebusan. Yang kedua adalah sebab kamu tahu kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia. Kamu warisi dari nenek moyangmu. Pertama, cawan murka Allah. Kedua, dia tarik dari cara hidup yang sia-sia keluar dari kuadran itu.
Yang kedua adalah restorasi. Dia ingin bahwa manusia menjadi ciptaan yang baru, segambar dengan Allah. Roma 12 ayat 2 dikatakan, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Oke. Nah, pembaruan akal budi. Artinya, pikiran kita ketika dalam dosa, itu pikiran kita, hati kita tuh udah rusak begitu. Perlu diperbaharui. Diperbaharui dengan apa sih? Dengan firman Allah. Apakah kalau kita sudah baca dengan Alkitab, kita pasti sudah mengalami pembaruan akal budi? Kita baru tahu tentang Allah melalui firman Allah. Tapi itu belum merubah akal budi kita. Orientasi kita bisa jadi masih seperti orientasi masa lalu loh. Alkitab itu bisa dibaca dan diakses oleh orang-orang yang gak percaya dengan Allah juga. Kalau ada orang-orang yang tahu tentang Alkitab, paham kitab-kitab suci, tapi hatinya jauh dari Allah. Sangat mungkin kejadiannya orang Farisi itu begitu. Menguasai Alkitab, hafal ayatnya, kamu bisa dapat gelar S1, S2, S3. Tapi apakah sudah merubah akal budi manusia? Belum tentu. Ada satu step yang harus dilakukan lagi. Kamu tahu isi Alkitab, baru tahu tentang pribadi Allah, tapi kamu harus hidup di dalamnya. Hidup di dalam Kristus artinya kamu hidup seperti Kristus. Kalau Kristus adalah baju, kita masuk di dalamnya, kita melakukan apa yang Tuhan inginkan. Menjadi pelaku firman. Bukan hanya paham ayat-ayat, hafal ayat-ayat dalam Alkitab, tapi kita melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Seperti Tuhan Yesus bilang, kalau engkau mengasihi aku, maka engkau akan melakukan segala perintahku. Pakar-pakar agama saling belajar kan, tapi apakah mereka menghidupi firman itu? Enggak. Bisa jadi orang-orang yang ada sekolah di IAIN lebih hafal Alkitab dibandingin kita. Sangat mungkin. Tapi mereka tidak menghidupinya. Cara pikirnya itu yang harus diubahkan. Kapan cara pikir itu berubah? Ketika kita merasa, kita berpikir bahwa yang lama itu seperti sampah. Kejadiannya seperti Paulus. Dahulu yang kau anggap untung, sekarang kau anggap kerugian. Kebanggaanku memiliki jabatan, presisius, pendidikan, ahli Taurat. Aku bangga. Tapi sekarang kau anggap sampah. Karena bukan itu yang Tuhan inginkan. Yang Tuhan inginkan adalah aku mengikuti jalannya. Mengasihi Allah dengan segenap hati dan mengasihi sesama manusia. Apa yang dilakukan Saulus pada saat itu? Dia merasa dia mengasihi Allah. Tapi implementasi terhadap sesama manusia, dia bunuh Stefanus. Dia baru mengerti bahwa ternyata aku salah selama ini. Yang kulakukan adalah fokus pada diriku sendiri supaya aku berkenan kepada Allah. Ternyata gak bisa begitu. Aku butuh kasih karunia Allah. Aku butuh kasih Allah. Aku melakukan kehendak Allah oleh karena aku mengasihi Dia. Nah, kesimpulan. Respon orang percaya terhadap kasih karunia yang telah diberikan Allah. Pertama, stepnya adalah menerima pengampunan dan mengaku segala dosa dan pelanggaran kepada Yesus Kristus Sang Penebus dan Hakim yang Agung. Mengakui artinya kita harus punya kerendah hatian. Tuhan ingin, tadi dikatakan,
Allah menginginkan tidak seorang pun binasa, tetapi berbalik, bertobat dari jalan yang salah. Hubungan kita dengan Allah bukan hubungan transaksional. Kalau kamu melakukan dosa, kamu punya kehidupan yang salah, berhenti dan bertobat. Jangan tetap dosa, tapi kamu melayani Tuhan. Kamu berikan persembahan yang banyak kepada Allah. Tuhan tuh maha kaya, dia gak butuh sebetulnya semuanya itu. Satu-satunya, hey bertobat. Karena kalau kamu tidak bertobat, kamu akan menjadi semakin jauh daripadaku. Bertobat, selesaikan itu semua. Baru kamu kembali kepadaku. Artinya kamu memberikan persembahan, puji-pujian. Emang Tuhan suka puji-pujian kita kalau kita hidup tetap di dalam dosa? Kalau soal suara nih ya, suara malaikat jauh lebih bagus daripada suara kita. Hidup dalam pertobatan, itu yang Tuhan inginkan. Dan banyak orang loh, orang Kristen termasuk juga hamba-hamba Tuhan juga ada, menipu dirinya sendiri. Dia hidup masih di kuadran lama, tetap jalanin dosanya, dan merasa bahwa, aku kan udah pelayanan, begitu. Jadi seperti yang di sebelah, hidup di dalam Taurat, imbang-imbangan begitu loh. Pahalanya mana yang lebih gede? Bukan itu yang Tuhan inginkan. Coba deh baca di Alkitab deh. Yang Tuhan inginkan adalah pertobatan. Terus kedua, belajar untuk mengenal pribadi Allah melalui firman-Nya. Ini baru firman Tuhan di dalam Alkitab itu baru gambaran, misalkan contoh. Andri ini lebih suka bajunya tuh suka putih, mungkin kadang-kadang hitam, coklat, biru, tapi nggak suka pink. Baru tahu makanannya pedes tuh cuma dikit, cabenya cukup 1, nggak 3. Baru spesifikasi umum, tapi belum mengenal. Baru tahu. Yang Tuhan inginkan adalah melakukan kehendak-Nya yang sempurna. Untuk bisa mengenal Dia, kita perlu relationship. Di sini semua main Facebook kan ya? Saya berteman dengan Pak Gelen, dengan banyak orang di sini, berteman. Saya juga bisa browsing tokoh-tokoh lain, saya tahu dengan apa yang dilakukannya. Tapi saya nggak kenal dia. Beda ya, tahu dan kenal. Dan orang yang paling kenal dengan kita adalah keluarga kita. Pasangan hidup kita, anak kita. Orang yang kenal dengan kita, lebih tahu bahwa, papa. Kalau papanya diomongin, papa begini-gini. Enggak, kayaknya di rumah enggak begitu. Dengan mengenal, kita tidak mudah diombang-ambingkan oleh isu dan gosip. Hasutan-hasutan. Kalau kita kenal. Kenapa? Trust kita tinggi. Tapi kalau cuma tahu aja dari kata orang, itu masih bisa dimelesetin. Apalagi era sekarang banyak hoax. Allah ingin pertama, kamu baca semuanya, do and don'ts-nya di Alkitab. Tapi Allah ingin bahwa kita punya in relation, hubungan yang dekat, yang intim dengan Allah. Supaya ketika kita ngomong, kalau ke suami istri kan bilang, bapak sama anak, nggak ngomong tapi tahu bahwa dia nggak suka. Orang lain, batuk ya Pak, udah berapa hari? Beda ya memaknainya ya. Sensitivitasnya itu beda kalau kita cuma tahu aja, tapi kalau kita in relation, punya hubungan dekat, itu beda. Itu sebabnya
Kenapa Daud menjadi kekasih Allah? Karena relationship-nya dengan Allah luar biasa. Beda dengan anaknya. Yang punya hikmat, punya kekayaan, akhirnya sibuk dengan kekayaan dan kemasyurannya sendiri. Fokusnya pada diri sendiri. Tapi Daud enggak tuh, beda. Bahkan ketika tahtanya mau direbut Salomo, dia keluar. Biarlah ini, kalau itu akan menjadi milikku, pasti akan balik. Dia nggak fokus pada dirinya sendiri. Dia menyerahkannya pada kedaulatan Allah. 3. Mengalami proses pembaruan akal budi. Baca Alkitab 5 kali, selesai 10 kali, belum tentu akal budi kita berubah. Kalau kita tidak hidup di dalamnya. Di dalam ketaatan dan kesetiaan melakukan kehendak Allah. Bahkan Ayub aja yang salah itu bilang kan, sekarang dulu aku tahu dari apa kata orang. Sekarang aku ketemu muka dengan muka. Keren. 4. Melakukan segala kehendak Allah atas pimpinan Roh Kudus oleh karena kasih. Bukan karena transaksi. Bukan karena kamu takut kamu gak diberkati. Karir kamu gak naik. Kekayaanku mandek. Kesehatanmu buruk. Bukan karena itu. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenaran. Cari isi hatinya, maunya dia apa. Sampai Tuhan kita bisa tanya. Tuhan senang gak? Apa dengan apa yang aku berikan padamu? Apakah engkau berkenan? Tuhan tidak melihat seberapa banyak yang kita berikan. Tapi motivasinya kita tuh berikan untuk Allah itu apa. Kenapa begitu? Contohnya janda miskin. Dia gak punya apa-apa. Tapi dia mau berikan maksimal kepada Allah. Karena apa? Dia mengasihi Allah. Itu yang dipuji Tuhan. Bukan soal nominalnya. Jadi koreksi ya. Motivasi kita tuh melayani Tuhan tuh apa sih? Takut gak dapat jodoh gitu kalau gak melayani Tuhan. No. Kita masih transaksi pada Tuhan. Kalau kita diberi kesempatan untuk melayani Tuhan, itu supaya bukan kamu diberkati, kamu sudah diberkati. Bersyukurlah kalau kamu diberi kesempatan untuk ambil bagian dalam pekerjaannya untuk menyatakan kemuliaannya. It's an honor untuk melakukan itu. 5. Melakukan semua proses itu dengan taat dan setia. Nggak perlu ngebut-ngebut, nggak perlu sprint, tapi taat dan setia. Kenapa? Ketika kita, bukan slow-slow banget ya, tapi masih konstan. Kenapa? Ada jatuhnya, renungkan lagi, oh Tuhan ini maksudnya apa ya. Lama-lama setiap permasalahan yang kita hadapi, benturan-benturan itu, Tuhan izinkan terjadi supaya kita punya interaksi, relationship dengan Tuhan. Supaya kita bisa makin kenal dia lebih dalam. Ada orang semangat di awal-awal, habis itu hilang, nggak tahu kemana. Kemana nih? Udah pindah. Saya ada loh, anak rohani ada. Saya belajar juga dari guru pendiri Gereja Ortodoks Indonesia gitu. Dia punya anak rohani dibawa kemana-mana, lalu disekolahkan untuk jadi calon hamba Tuhan ke Rusia, Ortodoks Rusia. Tiba-tiba beberapa saat kemudian pulang, gak tahu kemana, married dengan perempuan dengan agama lain. Anak rohani loh. Tragis banget. Saya simpulkan, berarti orang ini baca Alkitab setiap hari, tapi akal budinya itu belum diubahkan. Dia belum ketemu Tuhan. Belum. Dia banyak aktivitas rohani itu banyak. Tapi dia belum ketemu Tuhan. Belum mengenal kasihnya. Kalau kamu sudah mengenal kasihnya dan kamu tahu pribadinya Allah itu seperti apa. Tidak akan ditukar dengan hal yang lain. Karena dia yang paling berharga. Jujur aja lah di hadapan Tuhan gitu.
kita selidiki motivasi kita. Koreksi aku. Sama seperti Daud bilang, selidiki hatiku dan batinku ya Allahku. Karena seringkali kita tuh gak tahu diri kita itu seperti apa. Kita butuh pertolongan Roh Kudus untuk menyelidiki kita, motivasi kita yang terdalam. Keselamatan sudah dianugerahkan tanpa prasyarat. Dan ketika kita bisa memahami, mengerti, menerima bahwa Yesus Kristus adalah Juru Selamat, itu juga oleh karena ilham Roh Kudus, Roh Bapa di surga yang mengatakan ke kita melalui Roh Kudus. Satu hal yang diminta, lakukan perintahnya, lakukan kehendaknya. Bukan dengan kekuatanmu, tapi mentaati setiap hari pimpinan Roh Kudus dengan taat dan setia.